Berdasarkan hasil hisab tersebut, maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Saya merasakan bagaimana takbir berkumandang dan suasananya sangat hangat. Assalamualaikum Bangga Muda semuanya. Kita bertemu kembali di podcast kita. Dan pertemuan kita kali ini sudah berada di ujung Ramadan dan Lebaran tentunya akan segera tiba. Ada sedikit kesedihan, tapi juga ada keharuan dan kebahagiaan karena gema takbir segera akan berkumandang. Tapi sudahkah kita merencanakan untuk pulang atau justru sedang sibuk mencari alasan? Tiket yang mahal, cuti yang susah, atau karena macet? Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Jadi membahas tentang mudik yang tidak hanya bicara tentang perjalanan fisik saja. Kita akan membicarakan tentang darah yang mengalir di kampung halaman. Tentang ibu, ayah yang tiap senja, setiap waktu menunggu kita di teras rumah. Dan tentang doa-doa sunyi yang terpendam di balik pintu yang mulai lapuk dimakan usia. Jadi menurut data Badan Pusat Statistik 2023, jadi menyampaikan ada sekitar 123 juta orang Indonesia yang mudik pada Lebaran tahun 2023 tersebut. Jadi memang ini luar biasa. Setelah kita menghadapi masa pandemi untuk waktu itu dilarang untuk mudik, tahun lalu muncul dengan kekuatan lautan manusia yang luar biasa di tahun 2023. 2024 bahkan lebih besar lagi tentang orang yang pulang mudik karena rindu yang tak tertahan ingin pulang ke kampung halaman. Namun ironisnya di tengah euforia tersebut ada angka yang menyayat hati. Hampir 30% generasi muda usia 20 tahun sampai 30 tahun memilih untuk tidak pulang kampung. Nah ini menarik ini. Jadi alasan mereka itu banyak hal dan beragam. Kampung tidak ada yang spesial, cukup melalui telepon, video call karena dunia sudah canggih gitu ya. Ya lebih baik liburan kemana, refreshing, tidak harus pulang ke kampung. Karena zaman sudah berubah, kata mereka. Dan tentu ini bagian dari makna mudik bagi anak muda sudah mulai bergeser. Dulu bagi orang-orang tua tentang mudik itu harga diri. Absen pulang kampung itu bisa menjadi bahan gunjingan satu desa loh. Sekarang mungkin tidak mudik dianggap hal yang lumrah. Ya mungkin kita sibuk kerja di kota dan biaya yang mahal membuat kita untuk tidak pulang kampung. Itu bisa dimaklumi. Tapi tahukah kalian semua, di balik dalih-dalih modern tersebut ada hati yang menunggu di rumah, teman-teman. Sebuah riset Kementerian Sosial tahun 2023 juga menemukan 72% orang tua di desa itu merasa kesepian karena anak-anaknya itu tak lagi mudik. Mereka menunggu kepulangan yang tak pasti, menanti suara motor berhenti di depan halaman rumah mereka. Yang datang hanyalah ya angin malam dan bayangan rindu. Ada ibu di Boyolali yang setiap malam menatap layar ponsel, berharap video call dan anaknya dirantau. Usai panggilan singkat itu berakhir, ia mengucapkan sebuah kalimat, bahkan mengecup layar yang menampilkan wajah cucunya, lalu menangis dengan sunyi. Merasa sedih, sendiri sepi sunyi.
Teknologi boleh canggih, tapi layar 6 inci tak akan pernah bisa menggantikan hangatnya pelukan anak sendiri. Teman-teman semuanya, kita coba bayangkan seorang kakek di pelosok desa gitu ya. Sejak sebulan sebelum lebaran, setiap pagi beliau duduk di kursi kayu di depan rumah beliau, memandang menatap jalan tanah berbatu di depan rumah beliau. Beliau hafal suara setiap motor yang lewat. Setiap terdengar deru motor di kejauhan, hatinya selalu berbisik, jangan-jangan ini mungkin anaknya gitu ya, yang melintas di depan rumahnya. Dia tak pernah berhenti, hari berganti hari hingga senja berakhir di bulan Ramadan. Malam lebaran tiba dan lampu minyak di teras rumahnya tetap dinyalakan penuh harap. Kakek tersebut masih belum menerima dan anaknya belum pulang ke kampung halaman. Dan ini tentu bukan tentang harga tiket atau jauhnya perjalanan yang membunuh harapan dari kakek tersebut, tapi ego kita, ego anak-anaknya yang menganggap kampung mungkin yang tak lagi berarti. Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Hidup pernah menulis, silaturahmi itu mengalirkan hidup baru. Darah yang mengalir dalam diri kita itu adalah darah orang tua kita. Jika kita memutuskannya, tentu kita memutuskan rantai yang menghubungkan antara kita dengan orang tua kita. Jadi menghubungkan kita dengan langit kita. Jadi Buya Hamka ini mengingatkan kita bahwa mudik bukan sekedar ritual tahunan atau tradisi tanpa makna. Jadi mudik adalah ziarah jiwa kita. Saat dimana kita harus bersimpuh mencium tangan ibu ayah kita. Disitulah sejarah hidup kita tersambung kembali. Kita mengingat asal-usul kita, merendahkan hati di hadapan orang tua, dan sekaligus bersyukur di hadapan Yang Maha Kuasa. Dalam tafsir Al-Azhar yang Buya Hamka tuliskan juga menjelaskan tentang perintah menyambung tali silaturahim untuk mengikat kembali kasih sayang yang ada di antara sesama manusia. Karena memang hakikatnya kita itu semua berasal dari satu jiwa yang sama dan harus kita satukan kembali. Maka setiap kali kita pulang dan memeluk keluarga kita, sesungguhnya itu kita sedang menghidupkan kembali kasih sayang itu. Kita memperpanjang napas keberkahan di tengah keluarga kita. Jadi mudik adalah ibadah sosial untuk melembutkan hati yang mungkin selama ini mengeras di hiruk-pikuk kota. Ya, tapi kita memang sering lupa akan pesan tersebut gitu ya. Kita lebih bangga memamerkan foto nongkrong di kafe yang hits di ibu kota, di Jakarta misalnya, di kota-kota besar, ketimbang duduk di bawah bambu menikmati kopi kampung halaman bersama ayah kita sama ibu kita. Ya, kita selalu mengeluh capek mungkin yang selalu diajak ziarah ke tempat makam nenek kita. Kita tidak sanggup untuk datang ke sana, tapi kita sanggup berdiri berjam-jam nonton konser musik demi idola kita. Kita tertawa bahagia di pusat perbelanjaan yang ber-AC, sementara di sudut desa kita itu ada ayah dan ibu kita mengusap peluh dahi mereka, menanak nasi di dapur sederhana menunggu kita pulang. Jangan sampai kita lupa itu. Hari ini kita mungkin mengejar karir kita di kota, tapi jangan lupa ada peran orang tua, jasa mereka yang mungkin dulu menjual sepetak sawah untuk menggadaikan perhiasan kawin demi menyekolahkan kita. Dulu orang tua kita berjuang merantau dengan kapal laut atau kereta berhari-hari, tapi tetap pulang setiap lebaran. Walau dompet mereka mungkin nyaris kosong. Kini kita punya jalan tol yang dibangun era Pak Jokowi dulu misalnya. Dibangun era pemimpin sebelumnya, sekarang diteruskan oleh Bapak Presiden Prabowo. Terbentang mulus, pesawat terbang sudah tersedia di mana-mana. Uang pun alhamdulillah ada. Terus mengapa justru hati kita yang seolah tak mau bergerak? Generasi sebelum kita itu memegang teguh prinsip pulang bagaimanapun caranya. Malu rasanya pada tetangga kalau tak tampak di kampung saat lebaran. Sekarang kita berlindung di balik kesibukan. Nanti saja tahun depan bisa video call. Dan juga hal-hal lain yang membuat alasan kita yang tidak ingin pulang ke kampung halaman. Buya Hamka dalam falsafah hidup mengingatkan kita, orang berakal hidup untuk masyarakatnya,
bukan untuk dirinya sendiri. Dan masyarakat terdekat kita adalah keluarga kita sendiri. Sebegitu sibukkah kita memperkaya diri dan pengalaman sampai lupa membahagiakan mereka yang menjadi alasan kita ada di dunia ini? Jangan-jangan kita sedang memutarkan kunci individualisme dan mengunci pintu kasih sayang keluarga dari luar. Lihat, ada beberapa tradisi yang di kampung-kampung di Indonesia yang membuat hati kita sedikit miris. Beberapa orang tua itu rela menjual kambing, bahkan menggadaikan emas simpanan hanya untuk mengirimkan uang kepada anaknya supaya untuk bisa pulang ke kampung halaman. Jadi betapa terbaliknya dunia ini, yang seharusnya si anak berjuang pulang, malah orang tua yang harus membayar anaknya untuk bisa pulang dan sudi pulang ke kampung halaman. Ironis ini, orang tua itu mungkin rela tidak makan daging kurban tahunan, rela hanya makan seadanya berdua, asalkan bisa melihat wajah anaknya, walau hanya 1 kali setahun. Tapi kita ini enteng memikirkan bahwa uang tiket mahal, uang tiket lebih baik dibelikan smartphone yang baru, liburan, dan seterusnya. Atau coba kita dengar kisah salah seorang pemuda buruh bangunan di Jakarta. Bagi dia mudik itu perjuangan yang sangat penting, dan itu hidup mati dia. Dia merantau itu ingin pulang lagi ke kampung halaman sebagai bentuk penghambaan dia kepada orang tuanya, bentuk pengabdian dia kepada orang tuanya. Ia hanya tukang bangunan yang bergaji kecil, tapi setahun penuh ia sisihkan gajinya mengumpulkan receh demi receh dalam celengan kaleng bekas cat tersebut. Ia rela tinggal di emperan toko agar hemat uang sewa, makan, mie instan, dan seterusnya. Ia ingin pulang kampung, pulang menemui ibu dan ayahnya. Ketika akhirnya uang pas-pasan itu cukup, dan tentu ia bisa gunakan untuk pulang ke kampung halaman, bertemu dengan ibunya. Dan itu bagian dari usaha, tergantung dari niat kita bagaimana bisa untuk pulang ke kampung halaman. Hamka muda semuanya, kebagian mungkin yang saya sampaikan tadi tentang kebagian mudik tak pernah diukur dari tebalnya dompet atau oleh-oleh mahal saja. Kebagian itu hadir dari kehadiran kita yang tulus ke kampung halaman kita. Lihatlah, bagi seorang ibu, rumah gubuk pun terasa istana ketika anaknya pulang. Janji sederhana seorang anak untuk pulang lebih berharga daripada yang lain. Dari semua kiriman yang kita kirim setiap bulan itu jauh berharga tentang kita harus pulang ke kampung halaman. Berapa banyak lagi pemuda-pemuda yang bangunan tadi yang saya sampaikan, yang di luar sana, yang berjuang hanya agar bisa memeluk orang tuanya setahun sekali. Dan banyak lagi dari kita yang justru menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri kesempatan kepada kita untuk masih bisa menatap wajah orang tua kita. Dan orang tua kita tak pernah benar-benar meminta apapun dari kita sebenarnya, kecuali melihat kita menjadi orang yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Yang tak lupa pada Tuhan, tentu juga kepada keluarga. Kampung halaman itu laksana cermin. Di sana kita bercermin melihat diri kita yang sebenarnya. Sehebat apapun kita di kota, kita tetaplah anak kecil yang dulu berlari tanpa alas kaki di pematang sawah, yang dulu menangis ketakutan saat petir karena berlindung di pelukan ibu kita. Di kampung halaman, status dan jabatanmu tidak ada artinya. Yang ada hanya dirimu yang apa adanya, disayang karena siapa dirimu, bukan apa yang kamu punya. Tapi memang teman-teman semuanya, kalau memang tidak bisa pulang kampung karena masalah keuangan yang memang berat, tidak juga jadi masalah. Kita perlu juga memanfaatkan teknologi yang canggih. Tapi yang paling penting dalam istilah mudik lebaran ini adalah bagaimana kita membunuh gengsi dan nurani kita tentang gengsi kota untuk bisa merendahkan hati kita kepada orang tua kita. Jangan sampai kesibukan kita dan ambisi membuat kita lupa jalan pulang. Waktu yang terus berjalan dan tak ada yang abadi ini. Sudah banyak cerita pilu tentang anak yang terlambat pulang hanya untuk mendapati yang tersisa hanyalah nama orang tua di batu nisan. Jangan sampai suatu hari kita pulang, yang menyambut kita hanya pusaran sunyi di sudut kebun kelapa. Penyesalan mungkin seperti itu terlalu berat untuk kita tanggung.
Jadi ya mudiklah bagi yang sudah mampu, apalagi yang sudah lama tidak mudik berpuluh-puluh tahun di kota dan lupa kampung halaman. Tengoklah, ada kekuatan yang membawa kita lebih baik lagi untuk bisa pulang dan juga lebih berdaya saing lagi ketika kita sampai di kota kembali. Karena nanti apa? Di kampung itu ada doa-doa tulus juga. Doa tulus keluarga kita, orang kampung, ayah ibu kita yang menyelamatkan kita dari gemerlap dunia yang penuh tipu-tipu ini. Di kampung itu tempat dan langkah tertatih seorang ayah menuju masjid setiap subuh, mendoakan anak-anaknya untuk selalu sehat dan selamat dari perantauan. Mereka adalah sebab datangnya ridho Allah kepada kita semua. Jadi teman-teman semuanya, jangan biarkan ia hanya hidup dalam kenangan. Pulanglah dan hiduplah kembali dalam doa-doa yang menghidupkan jiwa kita semua. Selamat mudik semuanya teman-teman. Selamat pulang ke hati nurani. Kita bertemu kembali setelah Lebaran. Tetap semangat, stay muda, dan stay berarti.